Di balik diamnya Wapres soal Anwar Abbas minta Republik Indonesia dibubarkan, ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Anwar Abbas, orang MUI, menjadi sosok yang paling kontroversial. Dia merespon wacana pembubaran MUI dengan sangat kurang ajar. Dia menantang jika MUI dibubarkan, dia ingin membubarkan NKRI sekalian. Ketahuan banget bukan pendukung Anies Baswedan ini ingin Indonesia bubar. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Terbongkar juga kedok pendukung Anies yang adalah Farid Ogbah yang juga ditangkap oleh Densus 88 soal dugaan terorisme. Selama ini kita hanya mendengar wacana yang diucapkan Gus Dur soal MUI. MUI adalah LSM yang bikin fatwa. Mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Saya jadi penasaran kira-kira respon Wapres Kiai Ma'ruf Amin yang mantan Ketua MUI soal ini apa? Kita tahu bahwa Ma'ruf Amin adalah sosok yang pernah menjabat menjadi Ketua MUI di Indonesia. Selama ini kita juga tahu bahwa MUI di bawah pimpinan baru setelah lepas dari ulama moderat Ma'ruf Amin semakin tidak terkontrol. Saya tidak bicara seluruh lembaganya, tapi Anwar Abbas yang memiliki posisi tinggi di MUI kok bisa-bisanya mau bubarkan NKRI? Ngomongnya pun berbahaya. Apalagi kita melihat pendukung Anies Baswedan yang ada di MUI ini mau bikin cyber army untuk membela gubernur DKI itu, justru mencoreng wajahnya sendiri. Dulu bikin fatwa haram jadi buzzer media sosial, tapi sekarang malah makan itu fatwa. Jadi ibarat sudah meludah malah jilat ludah sendiri. Ini adalah kesalahan berpikir dari orang-orang MUI saat ini. Seharusnya Ma'ruf Amin sebagai Wapres yang memahami kedalaman ilmu agama bisa memberikan respon. Rakyat Indonesia menunggu respon Ma'ruf Amin. Beliau pernah menjadi saksi ahli dalam kasus Ahok. Saya tidak mau bicara terlalu jauh soal ini. Yang pasti kita melihat bagaimana Wapres seharusnya mewakili Presiden dan melengkapi Presiden Joko Widodo dalam merespon ini. Tapi saya melihat bagaimana Wapres sepertinya juga bergerak dalam diam. Kenapa orang di MUI bisa ditangkap? Kenapa pendukung Anies Baswedan yang bersembunyi di balik MUI bisa diciduk oleh Densus 88 anti teror? Saya kira ada peranan pemerintah dalam hal ini, disimbolkan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan izin. Wapres Kiai Ma'ruf Amin bisa dikatakan menjadi orang yang mengetahui penangkapan ini. Dia tidak berespon, justru bukan berarti dia tidak bergerak. Mungkin Ma'ruf Amin ini terinspirasi oleh Jokowi. Pak Presiden Jokowi tidak banyak bicara, demikian Wapresnya. Tidak banyak bicara namun dia bergerak begitu lincah di dalam usia tuanya. Saya kira kita harus berdamai dengan masa lalu. Soal sosok KMA yang pernah dekat dengan Rizik dan pernah berperan dalam mengkriminalisasi Ahok. Saya kira itu masa lalu yang kita harus selesai dengannya. Dan selama ini saya tidak salah memilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kita tahu bahwa dengan ditangkapnya Farid Ogbah orang MUI oleh Densus 88 anti teror akan membawa nama Wapres juga. Tapi Wapres tidak peduli. Dia tetap sadar betul bahwa Indonesia ini harus utuh. Dengan ditangkapnya Farid Ogbah, Anwar Abbas pun menjadi sosok yang juga keluar dari persembunyiannya. Pemikirannya terpapar dengan begitu nyata ke khalayak ramai. Dia marah-marah, koar-koar dan keselio lidah ingin bubarkan NKRI dan bisa jadi itulah adalah mimpi Anwar MUI. Saya tidak perlu harus berkesimpulan bahwa MUI harus dibubarkan. Nggak perlu MUI dibubarkan. Biarkan saja MUI ada. Tapi peranan MUI ditumpulkan saja. MUI mungkin harus berubah jadi partai dengan foto Anies Baswedan dan Farid Ogbah serta Rizik di kantornya. Menjadi trinitas yang dijadikan junjungan bagi para pengikutnya. Anwar Abbas jadi ketua partai MUI, tapi sekali lagi jangan kira Wapres diam. Wapres ada peranan penting karena mereka eksekutif, bagian dari pelaksana kebijakan dan penegakan hukum. Nah, jangan pikir dia tua, maka dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Pak Wapres ini mantap. Coba nonton Chief of Staff deh, drakor soal politik dan lihat tokoh Song Hwi-sop. Tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Terbukti, Gus Dur 2007, MUI bodoh penyebab munculnya radikalis. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Nah ini yang aneh saya kira Gus, gimana tanggapan Gus Dur sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang gitu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Sebelumnya, mari sedikit bicara soal cacing kepanasan dan ketakutan versi Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muchtar yang ditujukan kepada para pengkritiknya. Nanti akan ketahuan siapa yang cacing kepanasan dan ketakutan. Wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk cyber army memang terus memanas di tengah masyarakat. Sang Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muchtar pihak yang paling diserang habis-habisan oleh tokoh publik, politisi dan masyarakat karena ia pihak yang mewacanakan. Atas serangan tersebut, Ketua Umum MUI tersebut membantah membentuk cyber army untuk tujuan politik. Dia bingung wacana pembentukan tim cyber itu bikin sejumlah pihak ketakutan. Berikut pernyataannya. Ini kan kita baru rencana, wacana udah kayak cacing kepanasan. Padahal kami tidak ke sana atau berpolitik arahnya.
Sekali lagi ini bukan dalam rangka sekedar mengangkat Pak Anies Baswedan, imbuhnya. Munahar membantah tim cyber MUI DKI dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang. Meski bermitra dengan Pemprov DKI, dia menegaskan kepentingan MUI DKI untuk kemaslahatan warga Jakarta. Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu, kata Munahar. Pernyataan-pernyataan yang seolah masyarakat tidak bisa menangkap maksud dan tujuannya saja. Tak perlu beralasan panjang kali lebar pun publik sudah dapat menilai maksud dan tujuan pembentukan Cyber Army alias Buzzer Rupiah MUI DKI Jakarta untuk Anies Baswedan. Sudah berulang kali yang bersangkutan sebelumnya mengatakan tujuan dibentuknya Cyber Army untuk menangkal berita hoax dan mengangkat hal positif dari Anies Baswedan, serta diikuti dengan pernyataannya yang menyanjung setinggi langit Anies sebagai pahlawan dunia, rekam jejak digitalnya pun ada. Lalu dengan entengnya sekarang berkata pembentukan Cyber Army bukan bermaksud untuk politik dan mengangkat seseorang. Ini jelas membuat kita yang waras tertawa terbahak. Nampak tidak sesuai dengan jabatan dan titel yang disematkan kepadanya. Maka saya jadi ingat apa kata almarhum Gus Dur pada tahun 2007 ketika ditanyakan tentang MUI. Gus Dur mengatakan dengan santai, MUI itu tak ada orang pintar, semuanya orang bodoh-bodoh, kata Gus Dur. Bahkan lebih lanjut, Gus Dur mengatakan MUI itu penyebab munculnya radikalisme dan fundamentalisme. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Pernyataan Gus Dur pada tahun 2007 tersebut bisa dicek, seolah Gus Dur bisa memberi gambaran di masa depan. Faktanya Densus 88 pada akhirnya mengungkap dan menangkap salah satu anggotanya yang terduga teroris yaitu Ahmad An-Najah. Maka jika kita hubungkan dengan pernyataan Ketua MUI DKI Jakarta akan terlihat siapa sebenarnya yang seperti cacing kepanasan dan siapa pula yang ketakutan, bukan? Dengan mewacanakan Cyber Army itu saja Ketua MUI DKI Jakarta jika yang bersangkutanlah yang sedang kepanasan dan ketakutan luar biasa. Pasalnya dengan ditangkapnya Ahmad An-Najah dan Farid Ogbah semua dengan sangat terang benderang mengarah ke MUI dan Anies Baswedan. Ahmad An-Najah orang MUI sedang Farid Ogbah diketahui teman akrab Anies. Klop, bagaimana sesederhana itu bukan? Maka Munahar dengan caranya lantas lakukan blunder mewacanakan bentuk Cyber Army tangkal hoax untuk ulama Anies. Mengapa Ketua MUI DKI Jakarta Munahar lakukan blunder? Ya ingat saja persis apa kata almarhum Gus Dur di tahun 2007 tadi. Dan tanya Gus Dur, bahkan setelah itu sekitar tahun 2015 Gus Mus juga memberikan pernyataan yang menohok. MUI itu makhluk apa? Gus Mus pun menyebut jika MUI itu adalah bikinan Pak Harto untuk melanggengkan kekuasaan. Melalui MUI, Pak Harto bisa memonitor seluruh kegiatan yang terkait dengan sepak terjang agama Islam kala itu. Oleh karenanya MUI ditempati anggota dari berbagai ormas Islam. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter karuan untuk menguasai kita semua, itu pinter karuan. Nah, pada perjalanannya, MUI yang tak jelas spesiesnya ini kemudian disusupi ormas yang berhaluan keras dan akhirnya melahirkan Ahmad An-Najah dan kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya MUI tak hanya sebagai penyebab munculnya paham radikalisme dan fundamentalisme seperti kata Gus Dur, tapi juga sebagai pintu gerbangnya, pintu gerbang dimensi mimpi para teroris.